Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan para penyidik Kejaksaan Tinggi Banten di salah satu ruangan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada awal Februari lalu. Para penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di kota ini yang berlangsung pada tahun 2024 silam. Sebab dari dua item pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh pihak penyedia barang dan jasa, yakni pengangkutan dan pengelolaan sampah, saat itu hanya pekerjaan pengangkutan saja yang dilakukan. Nah, PT EPP di sini dia selaku penyedia barang dan jasa dalam proses, karena ini proses pengadaan, tentunya ada pihak penyedia, ada pihak pemberi kerja. Nah, pihak pemberi kerjanya di sini adalah Dinas LH Kota Tangerang Selatan. Nah, gitu. Jadi mereka berkontrak nih, Nah, indikasi awal di kami ya mereka ternyata hanya ngangkut, tidak ada pengelolaan. Karena namanya ngelola itu berarti dia harus punya alat. Tapi fakta yang maksudnya informasi awal yang kita dapat bahwa dia nggak ada ngelola itu. Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT Ela Pratama Perkasa, pemenang proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan proyek tersebut pun diangkut penyidik dari perusahaan ini. Saya lupa dikutuk. Kita doakan mereka supaya dikasih hidayah. Siapa sangka, di balik aksi sejumlah warga yang menolak kiriman ratusan ton sampah liar secara sporadis di wilayah Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang ini, justru membuka kotak Pandora, dugaan korupsi tata kelola sampah di Kota Tangerang Selatan. Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, hingga pertengahan Maret lalu, sedikitnya sudah 37 orang yang dimintai keterangan oleh Kejati Banten. Adanya unjuk rasa dari beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Jatiwaringin. Nah, di sana ada informasi bahwa terdapat beberapa masyarakat melakukan unjuk rasa terkait dengan sampah, adanya sampah liar. Kemudian di Jatiwaringin itu memang tempat pembuangan akhir Kabupaten Tangerang sampah. Cuman di wilayah itu ada beberapa tempat yang memang artinya sudah berizin. Artinya berizin ini sudah diketahui oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dan ada retribusi terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, cuman ada beberapa tempat yang dianggap liar. Artinya liar ini tidak berizin nih. Oke, dari situ baru kami lakukan pendalaman bersama dengan tim bahwa ini ternyata sampah dari Kota Tangerang Selatan, kemudian ternyata di Kota Tangerang Selatan terdapat kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah di tahun 2024 gitu. Kejati Banten mengendus adanya dugaan praktek kong kali kong dalam kontrak pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel selaku pemberi kerja dengan PT EPP sebagai penyedia barang dan jasa. Saat itu nilai kontrak pekerjaan yang diteken PT Ela Pratama mencapai 75,94 miliar rupiah lebih. PT EPP sebagai penyedia jasa pengangkut dan pengelola sampah Tangsel pada 2024 hanya melakukan pengangkutan. PT EPP diberi target dapat mengangkut 140.000 ton sampah keluar wilayah Tangsel dalam setahun, sehingga berpengaruh dalam menjaga umur TPA Cipecang. Berdasarkan penelusuran tim realitas di laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Pemkot Tangsel, pada tahun 2022 silam, PT Ela Pratama Perkasa memenangkan tender proyek pengangkutan sampah ke TPSA Cilowong, Kota Serang. Nilai proyeknya sebesar 40 miliar rupiah lebih. Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel kembali menguncurkan proyek belanja jasa pengangkutan sampah ke TPSA Cilowong yang terbagi dalam 2 termin pekerjaan. Pada April 2023, nilai kontraknya sebesar 35,7 miliar rupiah dan pada bulan November di tahun yang sama, nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah. Lagi-lagi di tahun 2024, perusahaan ini kembali mendapatkan tender proyek dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel. Namun kali ini tidak hanya pekerjaan pengangkutan, melainkan pengelolaan sampah. Nilai proyeknya pun terbilang besar, mencapai 75 miliar rupiah lebih. Sebetulnya PT Ela Pratama Perkasa ini
di tahun sebelumnya sudah pernah melakukan kontrak dengan Dinas LH Kota Tangsel juga. Nah, cuman mungkin masalahnya muncul di tahun 2024 nih. Nah, itu. Di tahun sebelumnya ada juga dengan PPTPP juga. Jadi kalau nggak salah itu 2023 dan 2022. Ya, nggak salah, tapi permasalahannya baru muncul di tahun 2024. Karena yang jadi masalah itu ngelolanya. Artinya dari awal ada pembuangan sampah liar, kok bisa sampahnya dibuang? Judulnya ngelola kok, tapi ini sampahnya cuma dibuang. Nah, itu loh. Kami mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan untuk mencoba mengonfirmasi langsung terkait dengan kasus pengelolaan sampah di Tangerang Selatan. Nah, kami sudah mencoba untuk menghubungi sebelumnya melalui pesan singkat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Tangerang Selatan, namun hingga saat ini tidak mendapatkan balasan. Oleh karena itu kami datang langsung. Dan sampai saat ini tidak ada pihak yang bersedia untuk memberikan konfirmasi. Kami juga sudah mendapatkan nomor telepon dari Kepala Bidang Kebersihan. Kami juga sudah coba hubungi melalui pesan singkat, baik pesan singkat maupun telepon, namun hingga saat ini juga tidak mendapatkan balasan ataupun konfirmasi apapun dari Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan ini. TPA Cipecang di Kota Tangerang Selatan ini luasnya sekitar 32 hektar, tapi lahan yang digunakan untuk menampung sampah ini hanya 5,1 hektar dan terbagi dalam 3 zona landfill. Dan saat ini saya sedang berada di landfill 3. Ini luasnya hanya sekitar 0,9 hektar atau 900 meter persegi, dan bisa Anda lihat kondisinya sudah menyerupai gunung yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Pengolahan sampah yang bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Ella Pratama Perkasa atau PT EPP, justru tidak berjalan. Kondisi ini tentunya memantik pertanyaan publik. Apakah dugaan rasuah tata kelola sampah di Kota Tangerang Selatan ini baru-baru ini saja terjadi? Atau jangan-jangan sudah mendarah daging dari tahun-tahun sebelumnya?